Ya, kita akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Pada prinsipnya, sholat jenazah sama dengan sholat-sholat yang lain. Syaratnya sama, hanya rukunnya saja yang berbeda. Ya, kalau rukunnya itu ada berapa Pak? Ya, kalau simpelnya, kalau dipraktekkan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir yang ketiga membacakan doa, dan takbir yang keempat membacakan doa lagi. Yang tidak boleh sebetulnya di dalam sholat jenazah itu bermakmum dengan sholat yang lain. Atau orang sholat duhur, imamnya sholat jenazah, itu nggak boleh. Tapi kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, masih oke. Imamnya sholatnya biasa, makmumnya sholat jamak, masih oke. Ya, yang nggak boleh imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur. Nah itu baru. Ya, makmumnya kasihan nunggu ruku, nggak ruku. Itu yang pertama. Persoalan berikutnya, saya pernah ditanya juga, bagaimana ketika kita menyolatkan jenazah, tapi jenazahnya lebih dari satu, boleh nggak? Kan selama ini kalau kita praktek biasanya jenazah satu, yaitu yang kita sholatin. Tapi kalau kemudian terjadi, ya misalnya pernah di mana, Jakarta Utara, satu keluarga meninggal, dimandikannya bareng. Ya, dikafaninya selesainya juga misalnya bareng gitu ya. Lalu disolatkannya bagaimana? Apakah satu-satu? Apakah bareng-bareng? Mana Pak? Bareng-bareng. Caranya gimana? Hah? Ya caranya. Letaknya si mayit bagaimana? Hah? Ya. Jadi letak si mayit gimana? Ya sesuai urutan kalau dalam sholat Pak. Jadi yang terdekat dengan imam yang laki. Kalau ada anak-anak di belakangnya. Baru perempuan. Ya kalau perempuan semua ya tinggal dibariskan. Memang kalau ketentuannya jenazah ada di depan orang yang menyolatkan, tetapi itu tidak harus. Kalau kita lihat ya, saksikan di Masjidil Haram, orang kalau sholat jenazah mayitnya di mana? Entah di mana kan kita nggak lihat itu. Ya ini pengumuman akan nyolatin itu terus di mana kita? Jadi memang ya di depan orang yang sholat itu tidak harus. Ya kalau di Indonesia kepalanya di sebelah utara, ya. Kalau jenazahnya laki-laki, ingat kalau laki-laki posisi imam ada di bagian kepala si mayit. Kalau perempuan di bagian tengahnya, ya, bagian tengah si mayit. Ini ada ketentuannya yang tidak melebihi 300 dirham, tidak ada penghalang. Ya, kalau jenazahnya hadir, ya orang yang sholat itu hadir. Pertanyaannya, apakah boleh mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan? Kan selama ini kita menyolatkan kan yang belum dikuburkan. Boleh nggak dia sudah dikuburin kita menyolatkan? Boleh nggak? Ya dalam riwayat ketika ada
perempuan yang suka membersihkan masjid meninggal, itu kan Nabi nggak tahu kalau dia meninggal, baru tahu usai dikuburkan. Maka kan Nabi minta ditunjukkan mana makamnya. Nabi kemudian sholat, ya, meskipun ya sudah dimakamkan, bahkan sholatnya di dekat kuburannya sana itu. Nah, ini ketentuan sholatnya, ya, ya seperti biasa. Kalau mayitnya banyak tadi, niatnya gimana? Ya kalau boleh nggak sih niat sholat pakai bahasa Sunda? Boleh nggak? Ya, boleh. Kalau bahasa abdi niat apa? Ya, yang penting di hati aja ya. Ya kalau bahasa Jawa niat ingsun, niat ingsun ya. Ya intinya sholat saya kira sudah paham semua, ya. Mungkin ada beberapa ikhtilaf terkait pelaksanaannya, itu silakan kemudian bisa disampaikan. Doanya juga sudah ada, ya. Ada pertanyaan terkait sholat jenazah ini? Mungkin kalau yang masbuk boleh masbuk gak? Boleh. Nah, berarti ya diselesaikan. Iya diselesaikan. Kalau dia baru isi 3 salam, ya berarti satu salam lagi. Ya, takbir. Ya. Tapi sebetulnya kan tidak harus sekali jamaah. Artinya bikin jamaah lagi nggak apa-apa. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau misalnya mayit sudah dibawa ke sini, habis adzan duhur, sholat duhur dulu apa mensolatkan jenazah dulu? Ayo, sholat duhur dulu apa sholat jenazah dulu? Tergantung. Kalau memang mayitnya sudah dijadwalkan terbang ke Sumatera misalnya, dan waktunya sudah ini, dulu kan menyolatkan mayit. Kan waktu zuhur masih ada kan? Gitu. Jadi bisa disolatkan. Jadi sangat kondisional. Tapi kalau waktu zuhurnya ya jangan. Sholat zuhur dulu baru kemudian sholat jenazah. Karena sama-sama fardu, yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Jadi itu ya kalau dalam yang saya baca kondisional. Kalau kemudian memang ingin disegerakan ini karena satu dari hal, sholat jenazah dulu. Lamanya sholat jenazah berapa menit sih? Paling 2 menit kan? Udah nyampe kayaknya. Udah nyampe. Sudah selesai. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan terkait sholat menyolatkan jenazah? Kalau selama ini yang sering saya lihat, kebanyakan yang melaksanakan sholat jenazah itu laki-laki, ibu-ibunya enggak. Sebetulnya bagaimana? Ya tetap dianjurkan ibu-ibu itu, ya, tetap dianjurkan untuk ikut menyolatkan jenazah. Nah, dalam fikih Syafi'i ada juga pendapat yang ketika mengucapkan salam disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar yang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu memang ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau salamnya Assalamualaikum, boleh gak? Sah gak sholatnya? Sah. Karena minimal salam itu ya Assalamualaikum.
Yang salah ya kita kalau masuk rumah orang itu, yang kalau kita bertamu rumah orang, salamnya itu seringkali salah. Assalamualaikum. Salamnya bagaimana Pak? Assalamualaikum. Ini bisa jawab. Assalamualaikum. Itu yang salah di mananya? Ya. Itu kalau dalam struktur bahasa Arab, makrifat bukan, nakirah juga bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang sholat juga begitu. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sebetulnya kalau ya ikutin fikihnya batal sholatnya itu. Assalamualaikum. Wong salamun alaikum aja bisa batal karena itu masih nakiro. Salamun alaikum harusnya assalamualaikum. Jadi banyak yang salahnya masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi assalamualaikum. Kan kalau pidato-pidato pejabat banyak yang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Nah kalau sholatnya begitu juga batal itu sebenarnya. Kalau diganti apa? Kalau dalam fikih itu ya adalah jangan kepanjangannya. Menguburkan mayit. Jadi sebelum mayit dibawa ke penguburan itu harus minta dulu kepada tukang gali untuk menggalikan kuburannya. Di sini ada di sini nggak ada soal mengantarkan mayit ya. Berikutnya mengantarkan mayit. Mengantarkan mayit itu yang ngantar di depan atau di belakang? Hah? Mayit di depan. Ya. Nah, kalau yang sebagian ulama mengatakan di depan, sebagian ulama mengatakan di belakang. Makanya yang aman ya di tengah lah. Ya kan nganterin biar nggak tahu jalan kan ada yang ini, yang ngarahin gitu ya. Makanya kayak di Timur Tengah itu kalau ada ulama yang meninggal, yang nganterin di mana? Di depan banyak, di belakang kan banyak, ya. Terus bagaimana kalau prakteknya yang di Indonesia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh apa tidak? Hah? Yang jelas tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Tapi yang saya temukan di lapangan begini. Seringkali yang nganterin mayit itu karena nggak ngapa-ngapain, akhirnya ngobrol. Gimana tadi? Gimana? Wah, ini malah nggak karu-karuan ini. Makanya kalau kemudian bikin lain-lain gimana? Ya untuk mengganti yang ngobrol itu nggak apa. Karena banyak kan gitu kan? Ya banyak, ya banyak. Hanya ngobrol. Itu makanya gimana? Iya kan? Ngobrol ini itu anaknya cakep banget, jelek banget. Ya, suaminya budak kaya apa budak miskin? Nah, itu nanti malah ngomonginnya yang enggak garis. Ya. Makanya kalau kemudian di apa itu sama kayak kita takziah kepada orang yang ditinggal. Yang takziah biasanya ngapain Bapak Ibu? Hah? Udah ngobrol minta kopi, ya kan? Udah minta kopi, minta temannya kopi, ya. Itu jadinya nggak efektif. Makanya ini ya salah satu dari saya Profesor Azumadi Azra, ya kan tokoh Muhammadiyah. Saya dukung itu.
Ya ketika takziah itu pada baca Al-Quran, pada Yasin. Soalnya kalau nggak gitu pada ngobrol gitu. Ya, itu Profesor Azumati aja, ya, Muhammadiyah. Makanya kan Iqra'u. Jadi kalau dalam At-Tibyat fi Hamalatul Quran itu sama ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika para sahabat takziah kepada yang meninggal, mereka membaca surah Al-Baqarah. Ya, itu memang ada riwayatnya. Nah, ini membawa siapa? Keranda mayat ya, keranda mayat. Yang berikutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bagaimana aturan terkait liang? Liang ini di dalam ketentuannya itu ada istilahnya liang lahan, ada liang syah. Liang lahan itu adalah liang yang dimana dibikin lubang, lalu sampingnya dibikin lubang lagi. Kalau liang syah itu dibikin lubang, lalu tengahnya yang justru dilobangi. Nah, yang kedua ini biasanya digunakan untuk yang mati menggunakan peti di kuburnya. Itu tengahnya dilobangin lagi untuk meletakkan si peti, ya. Tetapi yang paling afdol ya di dalam fikih adalah liang lahat, di mana dilubangi di sebelah kanannya itu. Nah, dalamnya liang lahat itu semana. Sebetulnya kalau dibikin mudah dalam fikih itu dia berdiri lalu tangannya diangkatnya setinggi ini. Tetapi apakah harus tinggi ini? Kondisional. Ada beberapa tempat yang baru beberapa senti keluar air, ya. Jadi kondisional. Bahkan kalau baca kitab-kitab terkait kematian, itu ada orang yang dibikinkan lubang sampai 30 kali, itu selalu keluar ular dari lubangnya. Ya, jadi ketika digali ada ular, gali sampingnya lagi ular itu ada lagi, gali sampingnya lagi ada ular lagi, ya, gali lagi ada ular lagi. Ternyata pas diintip ularnya bikin lubang terusan dari lubang pertama sampai lubang berikutnya, ya. Nah, yang jelas kondisional. Jadi kalau yang tanah itu banyak binatangnya ya disesuaikan. Ada yang pernah melihat liang lahatnya orang-orang Timur Tengah sana yang kuburnya di padang pasir? Itu biasanya kayak sampingnya dikasih batu bata disusun, sehingga pasirnya tidak gugur, ya. Nah, intinya seberapa dalamnya itu tergantung daripada kondisi tanah masing-masing. Nah, untuk panjangnya gimana? Panjangnya ditambah kira-kira setengah meter untuk memungkinkan orang si jenazah ini dengan mudah masuk ke dalam liang lahat. Karena mungkin Bapak juga sudah sering mendengar ada mayat yang ketika dikuburkan lubangnya sudah dilebihkan, tapi pas dikuburkan ternyata itu memang faktanya begitu. Ada di saya itu ustadz yang meninggal itu yang gali keenakan galinya, tanahnya gampang banget digali kan? Oh iya benar. Padahal pengalaman sebelumnya dia gali yang tidak jauh waktunya itu susah, ya susah. Ya itu memang terjadi Pak. Tergantung amal dan ibadahnya. Ya. Jadi kalau di Indonesia pakai papan kayu atau bambu ya, kemudian batu nisan, ya, dan seterusnya itu. Nah, dianjurkan kalau
mayit atau keranda atau ambulans sudah datang, maka jenazah diletakkan di utara dan kakinya di selatan. Jadi kepalanya sudah di utara, kakinya di selatan. Terus kalau di sini biasanya masukinnya dari sebelah mana? Biasanya dari sebelah mana? Masukinnya. Ini mayit nih sudah ada nih. Ini kuburannya. Ini kuburannya. Ini mayitnya. Masukinnya biasanya di sini gimana? Ya dari atas. Please deh. Masa dari bawah? Masukinnya dari sebelah mana? Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, atau sebelah sini? Sebetulnya sunahnya itu dari sini nih. Sebenarnya. Tapi kalau dari sini gimana? Ya nggak apa-apa, kondisional juga. Karena bisa jadi di sebelah sini tembok, ya kan? Atau apalah gitu. Jadi sebetulnya dari sini ya. Tapi kalau saya lihat kebanyakan itu dari sebelah sini. Dari sini diangkat, kemudian diterima di bawah 3 orang, ya kan? Biasanya begitu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau mayitnya pakai tikar, berarti tikarnya sudah dilepas dulu. Baru kemudian mayitnya dimasukkan. Ya. Kemudian setelah dimasukkan, apa yang dilakukan? Ada yang pernah memakamkan mayit? Menguburkan? Apanya yang dibuka? Tali yang mananya? Kaki. Atas kepala. Ya. Jadi tali atas kepalanya dibuka, ya, sampai kemudian pipinya apa? Ya, tampak. Karena nanti ketika dimasukkan ke lahatnya itu, ya, kalau dalam hikmah itu, ya, hidungnya diusahakan nempel ke tanah yang depannya, pipinya nempel ke tanah bawahnya. Makanya kemudian dibikin apa? Kepala-kepala itu untuk mempertahankan mayit tetap menghadap ke arah kiblat. Karena dalam banyak kisah disebutkan ciri orang su'ul khotimah ketika dimakamkan nolak menghadap kiblat. Jadi ada itu di beberapa kitab itu, termasuk Syekh Mahmud Al-Misri menuliskan, itu ada yang sudah di hadapan kiblat beginilah ibu. Bental, apa bental itu? Apa itu bahasa Indonesia? Matul. Bukan, apa itu namanya? Apa bahasa Sundanya begini apa? Bukan, jadi dia memaksakan diri gitu loh. Ini padahal sudah ditahan pakai kepala tanah itu. Ya. Jadi ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, ya memang ada sebagian pakai adzan dan iqamah ya. Ini ikhtilaf di antara ulama. Sebetulnya dasarnya adalah kias. Jadi mengkiaskan orang ketika lahir diadzankan dan diiqamahkan, ketika kemudian wafat diadzankan dan diiqamahkan. Ya silakan itu dipraktekkan yang mana. Nah, kemudian ketika sudah dimiringkan menghadap arah kiblat, dikasih ganjil. Ganjilnya berapa, Bu? Sesuai kebutuhan saja sebenarnya. Ada yang butuh 9, ada yang butuh 7. Itu sesuai kebutuhan karena mayit itu masing-masing. Ya, yang penting untuk kemudian dia tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau sudah diarahkan ke kiblat, ya sudah ini semua, baru kemudian tali-talinya yang lain dilepas apa enggak, Pak? Ya,
Itu yang katanya kalau nggak dilepas jadi. Iya. Saya risetnya nggak ketemu itu, maksudnya kok bisa gitu. Tapi kan jadi film Bu, itu kan keren kan ya, jadi film. Ya artinya apakah memang harus dilepas? Apa tidak? Ya artinya itu sebetulnya kan yang penting itu ini ya. Ya, yang penting itu. Kalau sudah diletakkan di liang lahat, ya sudah diarahkan ke arah kiblat, ya, maka liang lahat kemudian ditutup dengan papan, ya, baik kayu ataupun bambu, sehingga prinsip dasarnya dia tidak terkena langsung tanah timbunan. Sebenarnya itu. Sehingga tidak seperti kita ngubur kucing. Kalau kita ngubur kucing kan ditaruh kucingnya langsung di apa? Nggak pernah ngubur kucing, kucing dibuang aja. Hah? Iya. Tapi kata guru saya yang saya kucing itu ya emang nggak usah dikuburin mobil kayak gitu. Kan ada tuh kalau yang nabrak kucing terus mati terus, oh ya kan. Wah ini harus sedikit ya. Walat nanti. Kan ada yang begitu kan. Nah, ketika diuruk maka orang yang di pinggir liang lahat dianjurkan mengambil tanah dengan dua tangannya sebanyak 3 genggam. Nah ini yang kemudian ditimbunkan. Ketentuan berikutnya adalah makam ini agak lebih tinggi, sehingga seperti punuk onta, ya. Jadi dibutuhkan, ya, supaya berbeda dengan tanah yang lain. Dan ditancapkan batu bata, ya, atau semacam batu sebagai penanda, ya. Makanya kalau bikin itu sebetulnya menuliskan nama di batu nisan itu hukumnya makruh. Jadi ada namanya itu makruh. Misalnya Sophia lahir kadang-kadang bapak kadang-kadang itu sebetulnya kitabah itu di nisan itu makruh. Ya. Bahkan kalau di taklimul muta'alim itu salah satu yang bikin orang yang belajar gampang lupa itu karena senang baca tulisan di nisan. Serius itu. Makanya memang anjurannya nggak usah ditulis. Itu bikin lupa itu. Iya serius. Makanya bapak saya wafat ya nggak ada. Ya kayak di kampung saya sedikit yang dibikin tulisan itu. Kalau di sini kan kayaknya umum ya. Siapa tadi? Sophia lahir ini, meninggal wafat. Tukar. Itu tanggung jawab keluarga. Kalau sampai lupa itu kebangetan ya. Bapakmu kemana kuburannya? Aduh, oh itu banget berarti dia nggak pernah ziarah. Iya, berarti nggak pernah ziarah. Padahal Nabi itu ketika ziarah ke makam ibundanya itu sampai beliau nangis, bahkan orang sekeliling itu nangis. Itu Nabi ziarah. Kita izin pada Allah boleh nggak boleh? Ya. Jadi ziarah kubur itu bukan fazuruna. Kan dalam hatinya begitu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruna. Dulu Nabi memang pernah melarang, tapi kemudian memerintahkan. Makanya dalam kaidah usul fikih itu al-amru ba'da nahyi ya tadullu ala nabi. Jadi kalau ada perintah setelah larangan berarti menunjukkan anjuran, kesunatan. Ya. Jadi biar ingat itu makamnya siapa gitu ya. Itu bukan dengan batu nisan, ya, tapi dengan di masa makam bapak ibunya sampai lupa.
aduh makamnya saya lupa. Banyakkan baca batu nisan berarti. Nisan orang lain dibaca, nisan bapak ibunya nggak tahu. Ya. Kemudian orang yang hadir hendaknya memintakan ampunan bagi mayit. Ya. Jadi memang kita dianjurkan ya sebelum meninggalkan makam itu agar mendoakan si mayit agar diampunkan dosanya. Oke, sampai di sini silakan kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada, ya berarti selesai. Tidak sampai jam 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai tadi Pak Nisa, di mana orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, tetapi mereka memang berbeda tempat meninggalnya. Nah, yang satu ini karena keluarga besarnya meminta untuk dikuburkan di kuburan keluarga di Jakarta Timur tepatnya, tapi saya nggak tahu nama lokasinya. Nah, ternyata di sana itu memang semua kuburan itu harus memakai nisan. Dan di sana itu memang semua benar-benar tertata rapi, sampai nama pun harus ada dan keluarga dari mana. Karena ini berkaitan dengan pembiayaan bulanan yang mengurusnya. Nah, jadi itu per bulan itu keluarga kita itu mengeluarkan berapa juta gitu. Walaupun di situ hanya 4 kuburan gitu ya Pak. Nah, jadi kita harus mengeluarkan per bulannya ya 3 juta kalau nggak salah untuk perapian. Itu memang benar-benar kuburannya itu di pusat kota Pak, di Jakarta Timur. Nah, jadi bagaimana kami pun sebenarnya sudah tahu bahwa membangun bangunan di atas kuburan itu seperti yang Bapak bilang tadi makruh, bahkan ada yang benar bilangnya haram. Jadi kemudian kuburan ibu saya di daerah Cilengsi ini kami hanya memberikan batu yang ada namanya saja di atas kepalanya, tetapi pinggirannya kami jaga kasih bata-bata agar airnya tidak longsor, gitu aja. Apakah itu juga boleh Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya secara hukum itu larangannya adalah plester ya, kemudian diijik ya, dibangun apalagi dibangun bangunan. Tapi memang ulama kemudian mengecualikan kalau dia ya misalnya nabi atau ulama gitu ya, untuk menjaga agar ini. Kalau plester ngicing itu sebetulnya sampai haram ya. Tapi kalau kemudian tadi pertimbangannya adalah kan memang ada tekstur tanah yang udah longsor, maka itu diperbolehkan karena untuk menjaga, ya. Makanya kayak makam Nabi sendiri kan pernah longsor sampai ada kaki yang nampak. Makanya penduduk Madinah waktu itu sampai panik luar biasa, kan jangan ini kaki Nabi. Itu sudah sampai panik luar biasa. Tapi kemudian Salim bin Abdullah bin Umar itu ngecek ini kaki siapa. Maka kemudian ketika dicek, ini kaki kakek yang Khalifah Umar. Ini kaki beliau. Jadi Salim ya, kalau nggak salah Salim kan cucunya. Jadi dipastikan itu bukan kaki Nabi. Ya. Jadi kalau misalnya pertimbangannya demikian itu boleh.
Kayak di kampung saya, kalau di sini kayaknya umum ya. Di apalagi kadang kuburnya bukan di pemakaman umum, di samping rumah, ya kan, di belakang rumah, kan banyak yang begitu ya Pak ya. Itu sebetulnya saya awal waktu ke sini mikir, nggak sayang itu ya, ntar warisannya gimana itu? Ya kan bingung itu nanti apa? Mendingan di pemakaman umum semua kan, itu tanah bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau dalam fikih itu ya 20 tahun makam itu bisa diganti ya. Jadi sebetulnya makam itu harus bisa gantian. Bayangkan seandainya semua mayit kuburannya ajeb di situ. Ini lama-lama di atas bumi semuanya kuburan. Benar nggak kira-kira? Makanya dalam kitab Tadhkirah itu ya kalau kita renungkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semua jengkal tanah ini mesti ada bagian tubuh orang yang meninggal. Ya kan? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa miliar orang coba? Oh itu udah bermiliar-miliar orang yang sebelumnya wafat. Ya, jadi sini itu dulunya ukuran masal bisa jadi bahwa 300 tahun yang lalu, mungkin atau 500 tahun yang lalu. Terus setelah banjir ini itu jadi sawah, ya sangat mungkin. Jadi bagaimana ya kalau itu memang kaitannya administratif ya mau gimana lagi? Ya kan harus dikasih nama karena memang untuk pengenalan iuran bulanan gitu. Itu baru di Jakarta Timur. Kalau di San Diego Hills itu berapa itu? Yang dalamnya ada AC-nya itu. Ya kan? Oh itu mahal itu kan. 300 juta buat segitu doang. Nah itu perawatannya bukan 3 juta itu. Ya, nyukurnya aja pakai model. Ya. Mungkin itu Bu ya. Ada yang lain? Ya silakan. Kalau di beberapa tempat itu kan sudah mengalami keterbatasan area pemakaman di beberapa tempat itu sudah mengalami kekurangan atau sudah ada pembatasan area pemakaman seperti itu. Dari yang seperti yang saya sampaikan tadi di semua wilayah di bulan. Akhirnya ada istilah makam tumpang. Nah itu kalau yang dari seperti apa itu konsepnya yang sebenarnya itu gimana yang benar mengenai makam tumpang itu bukan dijadikan satu atau gimana. Kemudian ya terkait selain makam tumpang tadi kan kalau misalkan pemakaman ini bukan pemakaman keluarga gitu kan, jika seseorang itu atau keluarga itu tidak membayar di administrasi, kalau di Jawa itu ada istilah sortanah seperti itu. Sortanah itu jadi yang makamnya dia hilang kan, makamnya hilang kan, tapi mayatnya masih di situ gitu sih. Nggak tahu, saya juga nggak tahu mayatnya ditanam lebih dalam lagi atau tumpang dengan mayat yang lain, saya juga nggak tahu. Nah itu sebenarnya konsep yang benar. Iya, yang saya pahami begini. Secara prinsip menguburkan satu liang 2 orang itu nggak boleh dalam kondisi normal. Apalagi beda jenis kelamin. Ya kan ada tuh yang suami istri terus satu liang, itu sebetulnya justru secara fikih itu kalau tidak ada hal-hal tertentu yang yang mundur itu nggak boleh. Karena begini Bapak Ibu, orang ketika dimakamkan itu kalau dia dapat siksa, itu yang sekelilingnya rasain. Jadi alam kubur itu bisa dikatakan sama dengan kayak kita. Kalau misalnya rumah ini lagi berantem, sebelahnya dengar.
yang rumah ini misalnya kebakaran, yang ini kepanasan. Makanya kan misalnya Al-Qurtubi itu boleh kita memilih mau dimakamkan di mana, bahkan dianjurkan. Jadi jangan sampai kita dimakamkan di samping ahli maksiat, karena ada efeknya juga. Bayangkan misalnya satu liang 2 orang dikuburkan, mungkar nakir datang. Bukan nakir, kamu nanya saya apa yang samping saya? Ya ini guyonnya, tapi kira-kira kayak gitu lah. Tetapi kalau kemudian karena darurat, ya misalnya tadi soal keterbatasan lahan, yaitu ya namanya udah keterbatasan lahan mau gimana gitu ya. Makanya kalau bisa ya keluar dalam disipulasi. Jadi secara prinsip sebetulnya dalam waktu yang sama itu dikuburkan di lubang yang sama. Bahkan kalau toh ditimpa sebetulnya yang lama ya dipindahin, kayak di Makla sama ya di mana? Makla sama di mana? Di Madikaki itu kan kalau yang haji atau yang umroh wafat dikuburkan di situ. Tapi nanti nggak dalam hitungan sebulan udah dipindahin. Jadi itu nanti kosong. Baru kemudian dimasuki yang baru. Jadi bukan ditumpuk di situ semuanya di situ gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau tidak ada, kecuali misalnya kayak di Aceh dulu itu kan berapa yang wafat tuh 200.000 ya tsunami Aceh itu. Kalau kita lihat videonya dimakamkan makanya dibikin bagian besar, dimasukin ada yang share itu bagaimana boleh, karena semakin lama mayat itu di atas tanah itu membusuk dan sebagainya dari penyakitnya. Makanya dalam kondisi itu masuk kondisi darurat. Jika satu lubang misalnya 100 orang boleh, insya Allah itu syahid semua lah. Kan salah satu syahid akhirat itu mati tenggelam kan. Pokoknya buruan biar hari itu bisa selesai dimakamkan semua. Jadi satu liang ada 20 orang, 40 orang itu nggak masalah. Tapi kalau dalam kondisi normal sebetulnya yang saya pahami itu tidak diperbolehkan. Bilah wahid itu tidak boleh. Ya. Begitu. Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dokter serta Pak Ustadz Deden yang sudah memprogramkan acara ini. Tentu apa yang sudah dipaparkan dari pagi hingga siang ini telah banyak yang kita ambil kesimpulan. Juga kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dokter. Namun berbicara mengenai tentang pengetahuan, saya garis bawahi pengetahuan tentang agama, berarti tidak lepas kaitannya dengan hukum yang memang kita miliki, yaitu dengan kaitannya fikih tadi yang sudah disampaikan. Fikih inilah yang sekiranya membatasi, memberikan pagar dan memberikan lampu hijau, kuning atau merahnya dalam kehidupan realita di dunia ini. Namun tidak lepas juga dengan konsekuensi daripada adat istiadat, tidak lepas juga daripada kebiasaan pada umumnya, sehingga memunculkan persepsi-persepsi atau opini-opini yang pada akhirnya bisa saja hukum secara yang sudah diterapkan oleh fikih pada akhirnya tergerus atau kalah dengan
kondisi adat istiadat tadi. Dengan hal ini Bapak Dokter, saya pribadi barangkali mungkin juga bisa mewakili daripada rekan-rekan yang mungkin belum bertanya, dari tempat yang berbeda, dari tempat majelis yang berbeda, dari tempat menuntut ilmu yang berbeda, disatukan di dalam satu tempat, kemudian dibentuklah sebuah tim yang disebut mungkin dengan tim jenazah, yang pada akhirnya akan mengurusi para mayit. Dari berbagai macam golongan tadi akan menyimpulkan atau memberikan persepsi pada dirinya, pengalaman saya untuk memotong kapan begini loh, itu si A. Kemudian si B, pengalaman saya untuk memotong kapan itu adalah begini. Begitupun dengan si C. Artinya di sini muncul sedikit problematika atau polemik yang bahwasanya menghantarkan orang-orang tersebut atau tim ini berargumen dalam rangka mencari pengalaman tadi, sehingga saya sampaikan bahwa pada akhirnya hukum fikih ini dibelakangkan ya daripada pengalaman. Nah, dengan hal ini mohon arahannya Bapak Dokter, karena yang hadir juga hanya beberapa, tidak menutup kemungkinan rekan-rekan yang tidak hadir itu akan mempunyai persepsi juga yang berbeda dengan kita-kita yang ada di sini, sehingga itu bisa mawas diri terhadap kami, sehingga kita bisa juga memberikan keputusan dalam rangka dasar otentik secara agamanya. Seperti yang tadi sudah banyak disampaikan, tidak dibolehkan dengan adanya bukan dibolehkan, makruh adanya tulisan, tapi akan adanya tulisan di lisan itu pada akhirnya makruh pun tetap dijalankan berdasarkan daripada halayaknya umum, kan begitu. Sehingga pada dasarnya kemaslahatan ini lebih mengutamakan daripada kebijakan-kebijakan di dalam fikih itu sendiri. Oleh karenanya kami berharap pada Bapak Dokter, mohon kiranya saran dan masukan secara tegas atau mungkin secara sakleknya dalam rangka inilah bentuk jalannya. Bahwa Anda berbicara untuk memandikan mayat, Anda berbicara mengkafani mayat tidak boleh berdasarkan pengalaman. Ini pengalaman saya di Jawa, ini pengalaman saya di Sunda, pengalaman saya di Jakarta, apapun itu. Sehingga kami merasa bahwa masyarakat PRP ini insya Allah dengan dibantu oleh tim dari Masjid Darul Hijrah dapat dijalankan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah kesimpulan ya. Ya, di awal tadi sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya itu fikih memberikan rambu-rambu saja. Tapi pada teknisnya memang menyesuaikan. Makanya tadi misalnya kain kapan, motongnya pakai apa? Bolong juga boleh. Gak ada apa? Harus gunting gitu ya. Gunting kan sekarang. Zaman dulu belum ada gunting, pakai apa? Gigi. Iya kan? Gak ada kan yang begini. Bahkan kalau ketika menguburkan mayit itu melepas tali potongnya kan, iya ada yang harus pakai gigi loh, jadi biar ada, ya. Jadi kalau teknisnya memang pada prakteknya itu beda, dan itu selama tidak melanggar rambu-rambunya boleh, ya. Artinya kayak tadi prinsipnya kain kafan. Kalau kain kafannya batik boleh nggak? Boleh. Kalau kain kafannya pakai apa itu? Ya pokoknya itu yang penting adalah kain yang menutupi si mayit. Artinya kalau pakai kain satu saja misalnya gitu ya,
anak ini boleh apa tidak? Boleh, karena prinsipnya adalah menutupi si mayit. Mandikan mayit bagaimana prinsipnya? Tadi yang sudah disampaikan di awal. Prinsipnya 3 kan? Ada niat, ada menghilangkan najis dan meratakan air serta meratakan air ke atas setiap bagian kulit dan rambut. Itu prinsip benar. Ya, ini contoh kasarnya. Misalnya yang mandiin males gitu ya, itu mayat dicemplungin ke kolam gitu ya. Misalnya nih loh, misalnya loh ya, ini misalnya itu sudah memenuhi tidak? Sudah. Ini misalnya, tapi kan nggak mungkin kan? Ya. Tapi ini kalau ngomongin soal prinsip dasarnya, makanya kemudian pada teknisnya itu disesuaikan. Ada yang pakai lebih nyaman pakai selang, monggo. Pakai apa? Dayung, silakan. Yang penting prinsip-prinsipnya itu diikuti. Prinsipnya apa? Jangan menghinakan mayit. Hormati seperti memandikan dia masih hidup. Ya, orang kalau dimandikan kan pengennya ya. Makanya makruh hukumnya sambil nyubit-nyubit. Jadi karena pas dulu bertetangga gitu, yang mandiin pernah musuhan, yang dendam pribadi dibawa ke kamar mayat gitu. Saya itu nggak boleh. Mudah-mudahan di mimpi itu ketemu. Ya, sama di dalam menguburkan mayat sebetulnya secara prinsip itu tidak boleh mengijing dan sebagainya. Kenapa? Itu buat gantian. Ya, jadi buat gantian. Jadi sekian tahun itu nanti kan sudah hilang tulangnya, sudah ini. Itu sebetulnya diharapkan bisa gantian. Begitu. Ya, tapi kan prakteknya, ya tadi kan bicara praktek sama prinsip fikihnya. Kalau dalam fikih haram ya haram. Kecuali ada sesuatu yang kemudian membolehkan, itu ada pengecualian. Ya kayak makam Nabi kan ini ya di tembok sedemikian rupa itu. Itu memang sebagai ulama kemudian membolehkan sebagai pengagungan orang yang itu. Makanya kayak Imam Malik, Madzhab Maliki itu jangan pernah katakan kau ziarah ke makam Nabi, tapi katakan kau ziarah kepada Nabi. Jadi jangan katakan itu makam Nabi, tapi kita ziarah ke Nabi. Ya. Karena setiap kali kita sholawat kan Nabi balas dan seterusnya. Mungkin itu Pak tanggapan saya. Ada lagi? Cukup? Kayaknya cukup lelah kita. Apalagi Bapak tadi yang sudah menjadi sukarelawan, luar biasa itu, ya, lincah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin bagaimana praktek yang menyiramkan air menabur bunga itu? Memang sebagian ulama di kalangan madzhab Syafi'i membolehkan. Di Iqna itu, kenapa orang menyiramkan air itu? Dalam satu riwayat disebutkan Nabi ketika Ananda Ibrahim ya wafat, itu Nabi memang mempercikan air di makamnya. Kemudian dasar yang kedua adalah ketika Nabi mendengar orang yang disiksa di alam kubur, kemudian minta pelepah kurma itu ditancapkan. Ini tafsir hadis ini kan ulama ikhtilaf. Tetapi salah satunya adalah yang mengatakan pokoknya yang basah-basah, yang seger-seger ketika ditanamkan, diletakkan di atas makam itu meringankan dosanya. Makanya sebagian ulama mengatakan rumput di atas makam itu jangan dicabutin. Saya melihat fakta begini Bu, ada keluarga almarhumah, dia punya semacam inilah makam keluarganya kumpul di situ di pemakaman itu. Dia bawa bunga, lalu bunga ini
tanam tuh di setiap makam itu. Ternyata dari sekian mayat itu ada makam yang nggak tumbuh sama sekali. Bahkan ditanamin oleh keluarganya bolak-balik itu nggak tumbuh. Sementara yang samping-sampingnya, bahkan kayak makam bapak saya itu sisa bunga yang dia tanam, dilempar itu ya, bukan ditanam, itu tumbuh. Ya ini suudon saya, bisa jadi yang makam yang di apa itu memang lagi disiksa, tanahnya jadi panas, hingga rumput itu tidak mau tumbuh. Nah itu yang kemudian ya jadi dalil khalqah korma itu menjadi dasar bagi sebagian ulama membolehkan kita menanam yang seger-seger itu. Makanya kalau ada rumput atau bunga yang di atas makam itu biarkan ya, di atas makam itu. Oke? Ya. Oh ya, terakhir ya. Silakan. Sudah jam 1.50. Maaf ya Pak ya. Nah, ini mungkin banyak pengalaman gitu ya Pak ya. Satu, apakah wanita yang sedang menstruasi tidak boleh masuk ke dalam kuburan untuk ziarah? Kemudian yang kedua, apakah hukumnya untuk ziarah ke kuburan? Nah ini mungkin di luar dari konteks pelatihan. Pertama, apakah wanita atau keluarga boleh ziarah ke kuburan itu tapi dalam keadaan menstruasi apakah tidak boleh? Nah kedua, apakah ada hukumnya kita tidak boleh membaca Yasin atau segala macam di atas kuburan tersebut? Biasanya kan memang selalu banyak ya Ustaz ya. Apakah ada hukumnya? Jadi kita benar-benar tahu hukumnya bahwa untuk mengaji atau membaca Yasin di atas kuburan itu memang tidak boleh. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara prinsip kalau di dalam fikih-fikih itu ziarah kubur dianjurkan bagi laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Sebagian mengatakan makruh karena khawatir si perempuan ini nanti di makam jerit-jerit, nangis-nangis, macam-macam. Maksudnya dia meratap-ratap yang tadi di. Tapi kalau kemudian ilah ini tidak ada, ya kalau dalam usul fikih kan istilahnya ilah ya. Sebab dilarangnya itu tidak ada, ya sebetulnya perempuan itu tidak ada larangan, boleh. Bahkan ketika dia sedang haid. Kalau dalam fikih orang perempuan haid itu larangannya ada berapa? 8 kan? 8 atau berapa nih? Kan yang nggak boleh sholat, puasa, Ya baca Quran, masuk masjid, duduk di masjid, terus baca Quran, memegang membawa Quran. Apalagi? bunga, jima, Istimta. Nah, jima. Terus apa lagi? Setahu saya tidak ada larangan ke makam. Gak ada. Tawaf tadi tinggalan. Ya, gak ada larangan. Sepanjang dia mampu menjaga martabatnya. Ya. Nah, kecuali kalau ke kuburan terus guling-guling, nah itu yang boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh karena dikhawatirkan itu. Tapi kalau perempuan sekarang kuat-kuat kan, suami mati juga ketawa-ketawa. Oh enggak ya? Kan dalam wawancara begitu kan, ada yang wawancara tuh di Timur Tengah. Ibu kalau mantu ya suami Anda apa Anda dulu yang mati? Suami saya lah. Dia sudah hidup dengan saya 30 tahun. Nyusahin. Gitu katanya. Gitu ya.
Setahu saya tidak ada larangan sepanjang itu. Yang kedua, kalau membaca Al-Quran ini ikhtilaf di antara ulama. Ya, kalau kita baca kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ini bukan Syafi'i, ini Maliki. Itu menganjurkan. Ya. Hambali kalau di dalam kitab Tadhkirah itu Imam Ahmad bin Hanbal awalnya melarang. Tapi kemudian justru menganjurkan. Meskipun ini dibantah oleh pengikut mazhab Hambali. Tapi di kitab Tadhkirah itu ada menyebut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal justru menganjurkan. Ya ini ikhtilaf. Karena kan ada yang mengatakan pahalanya diterima, ada yang nyampe, ada yang mengatakan nggak nyampe. Makanya nggak usah diperpanjang. Makanya kayak saya itu udah nggak usah ribut-ribut, nanti tunggu aja pas mati. Iya, serius ini jawaban bercanda tapi serius. Kalau Anda dibacain Quran nyampe, alhamdulillah. Kalau nggak nyampe, ya berarti karena bukti empiriknya nggak bisa diverifikasi. Yang bisa jawab kan yang sudah mati. Kita yang hidup nggak bisa. Ya. Makanya kalau ada yang bisa berhubungan dengan yang sudah meninggal, boleh tanya. Tadi kiriman saya nyampe nggak? Kirim apa? Al-Fatihah. Ya, iya. Ya kalau dalam kitab Tadhkirah banyak riwayatnya yang menunjukkan itu sampai. Ya, itu sampai. Yang jelas, yang sudah meninggal dengan yang hidup masih bisa ketemu. Kalau di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu diantaranya melalui mimpi. Jadi kalau bapak ibu pernah mimpi dengan orang tuanya yang sudah wafat, bisa jadi itu beneran orang tuanya. Ya, karena ruh kita kalau tidur itu kan ada dalam genggaman Allah. Nah sementara ruh orang yang meninggal bisa jalan-jalan. Kan makanya silaturahim itu terjadi di antara penghuni alam kubur. Misalnya Ustaz Dede dikuburkan di Bejo, misalnya ya. Saya di San Diego Hills. Misalnya nih. Nah, Ustaz Dede kangen nih pengen ketemu si Bejo jelek nih. Pengen kunjungan bisa itu. Jadi tapi jangan bayangkan kayak di film-film terus putih-putih melayang gitu. Wallahu a'lam lah bagaimana ininya ya, nyamperinnya gimana Allah. Yang jelas kalau Ibnu Qayyim itu mayit yang mendapatkan nikmat dari Allah di dalam kubur itu diantaranya adalah bisa silaturahim dengan penghuni yang lain. Tapi kalau yang disiksa sibuk dengan siksaan, maka dia nggak bisa kemana. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih memantapkan praktek di dalam mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan kubur. Dari saya sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian penyampaian materi mengenai pemulasaran jenazah.